Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem makro, sistem mikro, sistem ekonomi di Indonesia dan pertumbuhan ekonomi. Ilmu ekonomi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua definisi. Yang pertama, ilmu ekonomi adalah ilmu tentang produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta berbagai masalah yang bersangkutan dengan itu, seperti tenaga kerja, pembiayaan, dan keuangan. Sementara definisi kedua dari ilmu ekonomi dalam KBBI adalah ilmu pengetahuan tentang kegiatan sosial manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup yang diperoleh dari lingkungannya. Selanjutnya adalah cabang ilmu ekonomi mikro dan makro. Dua cabang utama dalam ilmu ekonomi adalah makro dan mikro. Secara singkat, ekonomi makro memfokuskan studinya pada ekonomi secara menyeluruh dan total, sementara ekonomi makro merupakan studi yang menyoal unit ekonomi secara perorangan. Teori ekonomi makro adalah pada perilaku agen-agen ekonomi secara keseluruhan. Sementara itu, mereka yang menganut teori ekonomi makro memberikan penekanan analisisnya pada perilaku perorangan atau individu. Contohnya seperti bagaimana pelaku perusahaan selaku produsen, juga konsumen dan tenaga kerja dalam konteks yang terbatas atau industri. Perbedaan lainnya dari teori ekonomi ini adalah asumsi-asumsi yang digunakan. Teori ekonomi makro juga sering disebut sebagai teori ekonomi klasik. Berasumsi bahwa struktur pasar adalah bentuk persaingan yang sempurna, informasinya pun sempurna dan simetris. Ada kesamaan homogen dalam input dan outputnya, serta para perilaku ekonomi rasional yang bertujuan untuk memaksimalkan keuangan. Namun, uang juga dapat dimanfaatkan sebagai alat penyimpanan nilai. Dengan demikian, uang sangat mungkin digunakan untuk mendapatkan keuntungan melalui tindakan yang spekulatif. Dari serangkaian asumsi di atas, mereka yang sepakat pada ekonomi makro berpandangan bahwa peran pemerintah sangatlah dibutuhkan dalam pengelolaan perekonomian melalui kebijakan moneter dan fiskal. Lalu, sebenarnya apa itu sistem ekonomi makro? Sesuai dengan namanya, ekonomi makro mempelajari tentang ekonomi secara keseluruhan. Studi ekonomi ini khusus belajar tentang ekonomi dalam skala besar dan menyeluruh. Karena itulah, ekonomi makro sering dipakai sebagai instrumen untuk melakukan analisa dan merancang serangkaian target kebijakan yang berkaitan dengan inflasi, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan keseimbangan neraca pembayaran yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah tujuan ekonomi makro yang ada beberapa macam dan berpengaruh sekali terhadap perekonomian suatu negara. Setiap tujuan tersebut ditunjukkan untuk memecahkan persoalan yang muncul di suatu negara. Berikut adalah beberapa tujuan dari penerapan kebijakan ekonomi makro. Yang pertama yaitu menciptakan lapangan pekerjaan. Kebijakan yang dihasilkan dalam ekonomi makro bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian negara mampu meminimalisir pengangguran. Hal ini karena tingginya angka pengangguran akan dibawanya dampak buruk bagi suatu negara. Tingginya tingkat pengangguran pada akhirnya hanya akan menjadi beban bagi perekonomian negara tersebut. Yang kedua yaitu membuat produksi dalam negeri yang tinggi. Banyak atau sedikitnya, kapasitas produksi di suatu negara sangat bergantung pada tinggi rendahnya jumlah investasi yang masuk ke dalam negara tersebut. Sementara investasi bergantung pada tingkat tabungan dalam negeri. Yang ketiga yaitu membuat kondisi ekonomi yang stabil. Stabilitas ekonomi pada suatu negara meliputi kestabilan harga barang, lapangan kerja, serta tingkat pendapatan masyarakat. Penerapan kebijakan ekonomi makro bertujuan untuk menstabilkan harga barang dan lapangan pekerjaan. Yang keempat adalah membuat neraca pembayaran yang seimbang. Sudah menjadi keniscayaan bahwa setiap negara pastilah melakukan transaksi perdagangan dengan negara lain. Praktik ini juga pada akhirnya akan membawa pengaruh terhadap kondisi ekonomi negara tersebut. Makanya neraca pembayaran haruslah seimbang. Yang kelima yaitu membuat pendapatan penduduk yang merata. Pembagian pendapatan penduduk secara merata dapat terjadi dengan pemerataan hasil olahan sumber daya alam dan manusia. Meratanya pembagian pendapatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat. Selanjutnya adalah lingkup ekonomi makro. Yang pertama yaitu penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa dijelaskan dalam ekonomi makro. Dengan demikian, ruang lingkup
Ini pun menjadi sejumlah pos pengeluaran, yaitu pengeluaran perusahaan atau investasi, yang kedua pengeluaran pemerintah, yang ketiga ekspor impor, yang keempat pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi. Yang kedua yaitu kebijakan pemerintah, persoalan inflasi dan pengangguran. Memang tidak terlepas dari perekonomian suatu negara. Pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulanginya, baik melalui instrumen kebijakan fiskal maupun moneter. Kebijakan fiskal adalah seperangkat langkah yang dilakukan oleh pemerintahan dengan mengubah jumlahnya dan struktur pajak. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi negara dan masyarakat, sementara kebijakan moneter merupakan seperangkat kegiatan yang dijalankan pemerintah untuk memberikan pengaruh terhadap seberapa banyak jumlah uang yang beredar di tengah masyarakat dalam koridor perekonomian. Yang ketiga adalah pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat berarti pengeluaran yang menyeluruh. Jika pengeluaran ini tidak dapat mencapai tingkat ideal, akibatnya adalah terjadi masalah pada perekonomian, terwujudnya kesempatan kerja mampu mengawasi laju inflasi. Karena itu, idealnya pengeluaran agregat mampu berada pada tingkat yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah tujuan ekonomi makro. Indonesia juga memiliki tujuan tersendiri dalam penerapan kebijakan ekonomi makro di dalam negeri. Menurut Kementerian Keuangan, tujuan ekonomi makro di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama yaitu menambah pendapatan nasional. Dengan mengetahui berapa jumlah pendapatan nasional Indonesia, maka dapat mengukur pertumbuhan ekonomi dengan lebih jelas. Kebijakan ekonomi yang diambil pun bisa lebih efektif dan efisien. Yang kedua yaitu menambah kapasitas produksi. Bertambahnya kemampuan produksi nasional akan mampu meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia. Cara untuk menambah kapasitas produksi tersebut salah satunya adalah dengan memperbaiki situasi untuk investasi. Dengan demikian, investasi yang masuk dapat memengaruhi produktivitas nasional. Yang ketiga yaitu membuka lapangan kerja. Adanya peluang kerja karena meningkatnya produktivitas nasional pada gilirannya akan mampu meningkatkan kapasitas produk. Disinilah peran kebijakan ekonomi makro di Indonesia, yaitu untuk menarik para investor agar mau menanamkan modalnya. Dengan demikian, lapangan kerja baru pun tercipta. Yang kelima yaitu mewujudkan kestabilan ekonomi. Analisa ekonomi makro di Indonesia dapat dipergunakan untuk menjaga kestabilan ekonomi negara. Kondisi yang sangat stabil ini penting. Kenapa? Karena agar para pelaku ekonomi di negara dapat percaya kepada Indonesia sehingga nantinya mereka mau melakukan investasi di negeri ini. Kestabilan ekonomi Indonesia baru dapat tercapai jika dua variabel ekonomi makro berjalan dengan seimbang. Kedua variabel tersebut adalah neraca pembayaran dan tingkat permintaan persediaan barang. Yang keenam yaitu membuat neraca pembayaran luar negeri berada pada posisi yang seimbang. Analisa tentang ekonomi makro di Indonesia perlu dilakukan dengan tujuan untuk mengupayakan keseimbangan pada neraca pembayaran luar negeri. Neraca pembayaran sendiri berisi tentang rangkuman berbagai transaksi seperti penjualan dan pembelian barang, jasa, hibah dari luar negeri, serta transaksi keuangan antar penduduk di dalam dan di luar negeri. Ruang lingkup ekonomi makro sendiri memiliki atau mempelajari tentang seputar hal-hal yang melingkupi perilaku konsumen dan pasar di sektor individu atau perusahaan. Yang pertama yaitu interaksi di pasar barang. Pasar merupakan tempat pertemuan antara permintaan dan penawaran. Pasar juga menjadi tempat di mana penjual dan pembeli dapat bertemu untuk melakukan interaksi jual beli. Yang kedua yaitu perilaku penjual dan konsumen. Keduanya memiliki sifat yang rasional, di mana penjual menginginkan keuntungan maksimal dan pembeli menginginkan kepuasan optimal dari segi kualitas, harga, dan produk. Dalam menganalisis perilaku antara penjual dan pembeli, ada 3 asumsi yang dapat diperhatikan, yaitu aktivitas ekonomi antara penjual dan pembeli terjadi secara terbuka dan rasional. Yang ketiga yaitu interaksi di pasar, faktor produksi. Dari
sisi penjual memiliki produk yang memenuhi kebutuhan manusia, juga membutuhkan faktor penjual dengan cara membelinya. Sementara dari konsumen membutuhkan uang untuk pemenuhan kebutuhan. Yang keempat yaitu teori nilai guna, yaitu mempelajari bagaimana suatu barang menghasilkan kegunaan atau kepuasan pada konsumen yang membeli atau memproduksi barang produksi tersebut. Yang kelima yaitu teori struktur pasar, menjelaskan pengelolaan pasar berdasarkan pada jumlah perusahaan, karakteristik atau jenis produk serta kemudahan perusahaan atau produsen untuk masuk dan keluar dari suatu pasar. Yang keenam yaitu elastisitas harga, mempelajari bagaimana harga-harga suatu barang maupun jasa terbentuk di pasar. Harga ini dipengaruhi oleh beberapa banyak jumlah permintaan. Selanjutnya kita beralih pada teori ekonomi mikro. Analisis ekonomi mikro atau mikroekonomi terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu teori harga. Analisis dilakukan terhadap proses pembentukan harga, faktor-faktor yang dapat dipengaruhi atau mempengaruhi perubahan permintaan dan penawaran. Hubungan antara harga, permintaan, dan penawaran, bentuk-bentuk pasar dan konsep elastisitas permintaan dan penawaran. Teori harga sendiri menjelaskan tentang harga keseimbangan antara penjual dan pembeli, di mana keduanya melakukan proses tawar-menawar sehingga tercapai suatu kesepakatan pada tingkat harga tertentu. Yang kedua yaitu teori produksi. Teori produksi juga digunakan sebagai dasar dalam menganalisis tingkat dan biaya yang dibutuhkan dari suatu proses produksi. Analisis tersebut dilakukan kepada semua hal yang berhubungan dengan biaya produksi dan produksi dari barang dan jasa. Kombinasi faktor ini sendiri kemudian harus dipilih oleh produsen untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Yang ketiga yaitu teori distribusi. Teori distribusi dilakukan dengan tujuan menganalisis upah tenaga kerja, keuntungan serta besarnya bunga yang harus dibayarkan kepada para pemilik modal. Teori distribusi sebagai aktivitas penyaluran produk dari produsen kepada konsumen akhir melalui beberapa saluran distribusi. Teori ini sebagai bahan pertimbangan waktu pemesanan, ketahanan produk, dan jarak antara produsen dengan konsumen. Distribusi sendiri bukan hanya tentang penyaluran suatu produk dari produsen ke konsumen, tetapi juga promosi dan pengemasan produk. Yang keempat yaitu teori konsumsi. Teori konsumsi adalah teori mengacu pada perilaku beragam konsumen dalam konteks memenuhi kebutuhannya. Kurva permintaan pasar sebagai turunan dari kurva permintaan individual. Selanjutnya dan penurunan kurva itu sendiri dapat melalui pendekatan teori konsumsi. Selanjutnya adalah contoh kegiatan mikro, yaitu penawaran, permintaan, harga, pasar, dan biaya. Selanjutnya adalah tujuan ekonomi mikro. Pada dasarnya, tujuan utama dari ekonomi mikro adalah untuk memudahkan suatu perusahaan dalam memahami kebutuhan konsumen. Meskipun begitu, ekonomi mikro juga memiliki tujuan lainnya, yaitu untuk melakukan sebuah analisis terhadap harga pada suatu produk yang diperjualbelikan. Bukan hanya pada harga produk saja, tetapi juga diterapkan pada harga jasa. Untuk menganalisis apabila terjadi kegagalan besar, dengan kata lain, produk yang dipasarkan kemudian gagal bisa dievaluasi menjadi lebih baik lagi sehingga mampu bersaing dengan kompetitor. Selanjutnya adalah sistem ekonomi di Indonesia. Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur kondisi perekonomian suatu negara sesuai dengan kondisi kenegaraan dari negara itu sendiri. Setiap negara memiliki sistem perekonomian yang berbeda-beda. Hal itu disebabkan setiap negara memiliki ideologi, kondisi masyarakat, kondisi perekonomian, serta kondisi sumber daya alam yang berbeda-beda. Sistem ekonomi yang diartikan sebagai kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah sebagai
adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Secara normatif, sistem perekonomian di Indonesia mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Dan secara terperinci karakteristiknya tertuang dalam Undang-Undang 1945 pasal 33, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, efisien, keadilan dan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Negara tetap mengakui hak milik perorangan yang tidak bertentangan dengan kepentingan publik. Masyarakat adalah bagian yang terpenting dalam sistem ekonomi dengan kegiatan produksi yang dilakukan oleh pemimpin dan diawasi oleh masyarakat. Konstitusi ekonomi Indonesia adalah Konstitusi ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yang arah kebijakan ekonominya yang mengutamakan kemakmuran masyarakat daripada kemakmuran individu. Selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah barang dan modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta teknologi yang digunakan. Faktor-faktor pertumbuhan ekonomi yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan. Cepat lambatnya proses pembangunan tergantung pada sejauh mana sumber daya manusia selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan dengan membangun infrastruktur di daerah-daerah. Yang kedua yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimaksud diantaranya yaitu kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan, dan kekayaan laut. Selanjutnya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia lalu digantikan oleh mesin-mesin yang canggih, berdampak pada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas rangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian. Selanjutnya yaitu adalah budaya. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya yaitu sikap kerja keras, jujur, cerdas, ulet, dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan diantaranya yaitu sikap anarkis, egois, boros, KKN yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan sebagainya. Selanjutnya adalah sumber daya modal. Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengubah sumber daya alam dan dengan menggunakan kualitas iptek. Sumber daya modal merupakan barang modal yang sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi, karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan keproduktivitasan. Selanjutnya adalah inflasi. Inflasi dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan suatu barang dan jasa atau meningkatnya harga produk. Perubahan inflasi dapat mempengaruhi PDB setiap tahunnya. Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, adanya laju pertumbuhan penduduk diikuti dengan produk per kapita yang cepat. Yang kedua yaitu
terdapat kenaikan produktivitas dalam masyarakat. Yang ketiga, adanya perubahan struktural yang tinggi. Yang keempat, muncul urbanisasi dalam suatu negara. Yang kelima, adanya ekspansi menuju ke negara yang dianggap lebih maju. Yang keenam yaitu muncul kondisi arus barang, modal serta manusia antara berbagai negara. Selanjutnya adalah ciri-ciri pembangunan ekonomi sebagai berikut. Yang pertama yaitu merupakan proses perubahan terus-menerus menuju perbaikan, termasuk usaha meningkatkan pendapatan per kapita. Yang kedua yaitu memperhatikan pemerataan pendapatan termasuk pembangunan dan hasil-hasilnya. Yang ketiga yaitu memperhatikan pertambahan penduduk. Yang keempat, meningkatkan tarif hidup orang yang banyak. Terus yang kelima, selalu disertai pertumbuhan ekonomi. Yang keenam, selain menghasilkan output yang lebih banyak, setiap input mendorong perubahan kelembagaan dan pengetahuan teknik. Yang ketujuh yaitu setiap masyarakat menginginkan agar kesejahteraan mereka meningkat dengan cepat dan masalah pengangguran dapat dikurangi dan diatasi. Tujuan yang penting ini memerlukan kebijakan yang sesuai, yaitu mengurangi tingkat pertambahan penduduk. Yang kedua, mengembangkan teknologi. Yang ketiga, meningkatkan tabungan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi. Yang kelima, penanaman modal.